Apa yang terjadi jika selama 1 tahun, sampah yang kita hasilkan tidak pernah dibuang atau didaur ulang? Bayangkan suatu pagi yang tampak biasa. Orang-orang bangun, membuat kopi, membeli makanan, pergi bekerja, semua berjalan seperti hari lainnya. Namun, ada satu perbedaan kecil yang nyaris tak disadari. Tidak ada satupun sampah yang diangkut hari itu. Tidak ada truk sampah yang lewat, tidak ada petugas kebersihan, tidak ada tempat pembuangan akhir yang menerima kiriman baru. Tidak ada pabrik daur ulang yang beroperasi. Selamanya? Tidak, cukup 1 tahun saja. Hari pertama mungkin terasa biasa saja. Tempat sampah di rumah mulai penuh, tapi masih bisa ditoleransi. Hari kedua, plastik makanan mulai menumpuk di dapur. Hari ketiga, bau mulai muncul. Di kota besar, tumpukan sampah mulai terlihat di pinggir jalan. Dalam seminggu, rumah kita dipenuhi segala jenis sampah, dari botol minuman, bungkus makanan, sisa makanan, sampai bungkus belanja online kita yang menumpuk. Bau pertama yang muncul bukan lagi aroma kopi, melainkan bau asam dari sisa makanan yang mulai membusuk di dapur. Kota-kota mulai berubah. Jalanan yang dulu bersih kini dipenuhi kantong plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga. Hewan liar seperti tikus dan serangga mulai bermunculan, tertarik oleh sumber makanan baru yang melimpah. Dan ini baru permulaan. Secara statistik, rata-rata satu orang menghasilkan sekitar 0,75 hingga 2 kg sampah per hari. Terdengar sedikit? Coba kalikan dengan 8 miliar penduduk bumi. Dalam 24 jam pertama, dunia akan menghasilkan sekitar 5,5 juta ton sampah. Itu setara dengan berat 15 gedung Empire State yang ditumpuk dalam 1 hari. Menurut berbagai laporan global, manusia menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah setiap tahun. Memasuki bulan pertama, dampaknya tidak lagi sekedar estetika atau kenyamanan. Ini menjadi krisis kesehatan dan lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan mulai membusuk, menghasilkan gas berbahaya seperti metana yang tidak hanya berbau menyengat, tapi juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Tempat-tempat umum berubah menjadi sarang bakteri dan virus. Pada bulan ketiga, jalan raya bukan lagi jalur transportasi, melainkan lembah sampah. Mobil-mobil tidak bisa bergerak karena tumpukan limbah mencapai ketinggian 2 meter. Inilah saat di mana masalah sebenarnya dimulai, krisis sanitasi. Sampah organik yang membusuk adalah prasmanan bagi tikus dan lalat. Populasi tikus akan meledak ribuan %, membawa kembali risiko penyakit kuno seperti pes. Saat hujan turun, air tidak lagi mengalir ke selokan yang tersumbat sampah. Air hujan bercampur dengan cairan lindi dan meresap ke dalam tanah, mencemari cadangan air minum kita. Karena tidak ada ruang lagi, orang-orang akan mulai membakar sampah di halaman mereka. Atmosfer akan dipenuhi gas dioksan dan furan yang sangat beracun bagi paru-paru. Rumah sakit mulai kewalahan. Penyakit yang ditularkan melalui lingkungan kotor seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan akan meningkat drastis. Pada bulan ke-6, laut kita berubah menjadi sup plastik yang mematikan. Tanpa manajemen sampah, limbah dari pesisir akan tersapu badai menuju samudra secara masif. Ekosistem laut mulai kolaps karena cahaya matahari tidak bisa menembus permukaan air yang tertutup lapisan limbah mikroplastik dan benda padat lainnya. Ekonomi pun terdampak. Pariwisata menurun drastis, aktivitas bisnis terganggu, biaya kesehatan meningkat. Dunia mulai merasakan bahwa sampah bukan sekedar buangan, melainkan bagian vital dari sistem kehidupan modern yang selama ini diabaikan. Setelah 12 bulan, dunia sudah tidak bisa dikenali lagi. Kita tidak lagi hidup di kota, melainkan di atas tumpukan sejarah konsumsi kita sendiri. Beberapa kota mungkin sudah tidak layak huni. Tumpukan sampah bisa mencapai beberapa meter tingginya, menutupi jalan, trotoar, bahkan sebagian bangunan. Udara dipenuhi bau busuk dan partikel berbahaya. Ekosistem alami mengalami kerusakan besar. Banyak spesies hewan mati karena menelan plastik atau terjebak dalam limbah manusia.
Tanah yang terkontaminasi membuat pertanian terganggu, menyebabkan krisis pangan di beberapa wilayah. Total sampah yang terkumpul selama setahun mencapai sekitar 2 miliar ton. Jika sampah ini ditumpuk secara merata di satu area, kita bisa membangun benua baru dari limbah. Apa yang kita pelajari dari tahun yang mengerikan ini? Sisa makanan mungkin sudah hancur menjadi kompos, namun setiap sedotan plastik dan bungkus paket yang kita gunakan di hari pertama masih tetap utuh, tidak berubah sedikit pun. Kita baru menyadari bahwa petugas kebersihan dan sistem daur ulang adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga peradaban tetap tegak. Tanpa mereka, ekonomi berhenti karena logistik lumpuh total. 1 tahun tanpa pengelolaan sampah membuktikan satu hal penting. Peradaban modern tidak bisa bertahan tanpa sistem pengelolaan sampah yang baik. Tidak ada yang benar-benar dibuang. Sampah tidak pernah hilang, ia hanya berpindah tempat. Saat kita berkata buanglah sampah pada tempatnya, tempat itu sebenarnya masih berada di planet yang sama dengan kita. Mungkin setelah tahun ini berakhir, kita tidak akan lagi melihat botol plastik sebagai sampah, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus kita jaga agar tidak menimbun masa depan kita sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.